Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul itu pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Nah, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Sifat dan contoh liabilitas jangka panjang. Di sini saya jelaskan apa sih itu sifat dan contoh liabilitas jangka panjang. Oke. Saat perusahaan atau bank memberikan fasilitas kredit atau memberikan pinjaman, pihak yang memberikan kredit disebut kreditur atau pemberi pinjaman. Dan pihak yang menerima kredit disebut debitur atau peminjam. Setiap perusahaan memiliki utang liabilitas, baik liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh saat ini yang harus segera dibayarkan kepada pihak ketiga atau disebut yang pembayarannya menggunakan aset lancar dalam waktunya 12 bulan atau lebih dari 1 tahun. Saya masuk contoh liabilitas jangka panjang. Di sini ada 7 contoh yang saya dapat. Yang pertama itu kredit investasi, yang kedua utang obligasi, yang ketiga wesel bayar, yang keempat utang kepada pemegang saham, yang kelima itu utang subordinasi, yang keenam bridging loan, yang terakhir utang leasing. Adapun tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang, di mana itu ada tujuan pemeriksaan kebijakan jangka panjang adalah untuk yang pertama itu terdapat internal control baik atas kewajiban jangka panjang. Yang kedua, kewajiban jangka panjang yang terjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya pertanggal neraca dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan. Yang ketiga itu kewajiban jangka panjang yang tercantum di negara betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat, kewajiban jangka panjang yang berasal dari legal claim atau akses yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Yang kelima itu yang kewajiban jangka panjang dalam valuta asing pertanggal neraca sudah dikonfirmasikan ke dalam rupiah dengan kurs tangan Bank Indonesia pertanggal neraca, dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang keenam itu adapun biaya bunga yang terhutang dari kewajiban jangka panjang serta amortisasi dari premium atau diskon telah dicatat
pertanggal neraca. Yang ketujuh itu biaya bunga hutang jangka panjang yang dicatat pertanggal neraca betul terjadi dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Adapun yang kedelapan itu semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Adapun yang bagian yang kesembilan, bagian dari kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah direktifikasi sebagai kewajiban lancar. Lalu yang terakhir itu kewajiban jangka panjang berikut diskon atau premium dan bunga yaitu timbul sudah dicatat dengan akurat dan diklarifikasikan serta digunakan dalam laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Lalu masuk pembahasan yang prosedur pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Adapun di sini prosedur audit yang dikomunikasikan adalah yang pertama itu memeriksa dan menilai pengendalian internal atas kewajiban jangka panjang. Yang kedua, menerima dan menelaah ringkasan perubahan kewajiban jangka panjang termasuk diskonto, premi dan bunga selama periode pelaporan. Yang ketiga, menyiapkan informasi kepada bank termasuk pertanyaan tentang batas kredit, tanggal neraca, suku bunga, persyaratan pinjaman, dan jaminan pinjaman. Adapun yang keempat itu meminta salinan perjanjian pinjaman untuk pengajuan permanen dan menginformasikan bahwa data yang terdapat dalam perjanjian pinjaman sesuai dengan data yang terdapat dalam kertas kerja penilaian hutang jangka panjang. Yang kelima itu periksa apakah bunga diperoleh atau diakumulasikan dan diskonto atau premi dan diamortisasi. Lalu masukkan beban bunga dan amortisasi pinjaman, diskon atau premi dalam jumlah yang dilaporkan dalam pelaporan laba rugi. Adapun yang keenam itu menelaah perhitungan bunga obligasi, pembayaran bunga, diskonto dan premi. Yang ketujuh itu menentukan apakah dan kewajiban jangka panjang itu tertagih telah diperbarui atau diperbarui setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah kewajiban harus terus diklarifikasikan sebagai jangka panjang sampai lancar. Yang kedelapan, jika Anda berutang kepada pemegang saham atau direktur pelaksanaan atau perusahaan afiliasi, Anda harus mengirimkan surat konfirmasi untuk melihat apakah pinjaman tersebut akan dikenakan bunga. Jika terdapat liabilitas sewa,
Pastikan perusahaan dan penyajiannya dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Lalu yang ke-10 itu menentukan apakah ada bagian dari likuiditas jangka panjang yang akan kadaluarsa dalam 1 tahun di masa depan dan mengklarifikasinya kembali sebagai likuiditas jangka pendek. Yang ke-11 itu utang jangka panjang yang dibayar dalam valuta asing telah dikonversikan ke dalam rupiah pada tanggal neraca dengan menggunakan kurs tengah. Lalu yang ke-12 itu Bank Indonesia pada neraca dan selisih kurs yang timbul ditagih. Lalu cek apakah telah dikreditkan laba rugi tahun berjalan. 12 melakukan tinjauan analisis atas. Lalu yang ketiga itu pinjaman jangka panjang beban bunga atau biasa disebut prosedur tinjauan analitis untuk mengidentifikasikan kemungkinan kesalahan dalam mencatat beban bunga. Lalu yang terakhir itu menyimpulkan apakah penyajian kewajiban jangka panjang di neraca dan catatan sesuai dengan standar akuntansi atau biasa disingkat ETAP atau PSAK atau IFRS. Oke, itulah hasil pemaparan dari PPT saya. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa dan tak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.